Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, untuk pertemuan kali ini, sebelumnya saya ingatkan kembali, berhubung sekarang lagi pandemi, jadi kita harus mengikuti prokes, itu protokol kesehatan. Minimal kita menggunakan masker dan cuci tangan ya. Ya, Oke, Pak. untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang pemrograman dasar website. Nah, tapi kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yang namanya itu kita bahas nanti HTML. Oke, jadi HTML ini adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, jadi jadi di HTML ini terdapat dua istilah. Jadi yang pertama hyper, yaitu dokumen yang memungkinkan kita untuk beralih ke dokumen lain. Sementara markup language ini adalah merupakan bahasa komputer yang terdiri dari sekumpulan kode. Jadi sebenarnya HTML ini bukan bahasa pemrograman, tetapi adalah bahasa markup atau bahasa penyusun. Jadi analoginya seperti ini, jika kita membuat sebuah rumah, pasti kita pertama adalah membuatnya fondasi terlebih dahulu. Sama seperti HTML ini, pertama kita itu akan membuat fondasi dengan kode-kode HTML ini. Nah, kalau kita lihat di sosial media sekarang atau website-website yang ada, misalnya di website sekolah atau di contohnya aja di sosial media, bisa kita lihat di browser. Coba kita nanti di sana itu klik kanan, kita view text source-nya itu. Pasti di sana itu keluar yang namanya kode-kode. Nah, itu kode HTML-nya. Nah, di HTML ini kita akan belajar yang namanya yang pertama kita akan belajar yang namanya text, baru elemen dan tag ini adalah sebagai tanda atau awalan instruksi atau perintah yang akan dibaca oleh browser. Nah, sementara elemen ini adalah keseluruhan kode yang terdiri dari teks pembuka sampai kepada teks penutup. Nah, sementara atribut ini adalah informasi tambahan atau perintah tambahan yang ada di dalam sebuah elemen. Oke, sebelumnya saya akan memberikan gambaran atau struktur awal mengenai HTML. Oke, yang pertama struktur. Ini adalah struktur dari HTML ya. Nah, jadi ini yang namanya tag itu. Tadi yang kita tanya itu baris kodenya itu, ini yang namanya tag. Nah, misalnya contohnya itu misalnya setiap kita nulis si tag itu kita harus tulis dalam bodinya, sebab di sini yang akan menjadi konten yang akan ditampilkan di browser nanti. Misalnya contohnya ini ada tag P. Nah, jadi tag P ini mendefinisikan kita sedang
memberikan instruksi untuk memberikan sebuah perintah untuk menuliskan paragraf teks ini. Nah, jadi kalau kita ingin pertama kita ingin membuat HTML itu kita pasti membutuhkan sebuah code editor dan browser. Nah, untuk menuliskan kode HTML ini kita akan membutuhkan yang namanya text editor. Nah, jadi pada laptop atau komputer kita sendiri sebenarnya sudah ada kode editor bawahnya, yaitu yang namanya itu Notepad. Sebenarnya kita bisa download, ada di Google, kita bisa download, kita bisa menggunakan yang namanya Sublime Text, atau kita bisa gunakan juga yang namanya Visual Code. Jadi kita akan melakukan praktikum untuk pertemuan keduanya. Sebelumnya nanti kita akan download dulu text editor sama browser untuk kita tampilkan kode yang sudah kita susun tadi ya. Siapa? Oke. Untuk pertemuan ini mungkin ada pertanyaan atau pertanyaan kalian mengenai HTML ini? Tidak ada, Pak. Oke, Pak, sedikit mau bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan. Lalu fungsi dari kode yang pertama doc tipe HTML itu maksudnya seperti apa, Pak? Oke, jadi pertama itu kalau HTML5 itu kita itu sudah memasukkan yang namanya kode.type HTML. Jadi fungsinya itu kita mendeklarasikan agar komputer itu tahu bahwa kita ini mau menuliskan kode HTML. Jadi seperti itu. Siapa? Oke, mungkin itu aja ya. Ya, Pak. Jadi kita ketemu di pertemuan kedua nanti, kita akan melakukan praktikum ya. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf ya. Ya, Sampai Pak. ketemu di pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.